Selamat pagi, salam rimbawan. Perkenalkan, nama saya Niko Haryadi, dosen Fakultas Pertanian Program Studi Kehutanan Universitas PGRI Palangkaraya. Spesialisasi saya adalah mengajar mata kuliah inventarisasi hutan. Pada hari ini saya akan menjelaskan deskripsi salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah inventarisasi hutan. Teknik pembelajaran yang saya gunakan adalah spesifik, individual, dan unik. Sebelum saya melanjutkan menjelaskan teknik pembelajaran yang akan saya jelaskan deskripsi singkat mata kuliah atau output yang diharapkan dari model pembelajaran saya. Inventarisasi hutan adalah salah satu mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa program studi kehutanan pada semester 3. Oleh karena itu, mahasiswa wajib lulus minimal dengan nilai C. Secara umum, inventarisasi hutan didefinisikan sebagai pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai sumber daya hutan untuk perencanaan pengelolaan sumber daya hutan tersebut bagi kesejahteraan masyarakat secara lestari dan serbaguna. Setelah mengikuti kuliah inventarisasi hutan, mahasiswa diharapkan dapat: 1. Memahami dan menjelaskan kaidah dasar inventarisasi hutan. Yang kedua, mahasiswa memiliki kemampuan untuk menampilkan unjuk kerja yang memuaskan terhadap penggunaan alat-alat ukur pohon, alat ukur pemetaan, mendesain sampling plot, dan mendesain plot di lapangan. Metode pembelajaran yang dipergunakan adalah ceramah, tanya jawab, diskusi. Selanjutnya, mata kuliah ini juga melaksanakan kuliah lapangan dan praktikum yang dilaksanakan pada jam kuliah sebanyak 4 kali pertemuan. Kegiatan praktikum berupa penggunaan alat-alat ukur pohon, alat pemetaan, alat desain sampling, pembuatan plot di lapangan presentasi praktikum. Selanjutnya, mata kuliah ini juga melaksanakan kuliah lapangan dan praktikum yang dilaksanakan pada jam kuliah sebanyak 4 kali pertemuan. Kegiatan praktikum berupa penggunaan alat ukur pohon, alat ukur pemetaan, dan pembuatan plot di lapangan, serta memberikan tugas kepada mahasiswa dalam bentuk tugas individu dan kelompok. Sebelum melaksanakan proses pembelajaran, saya membiasakan mahasiswa untuk dapat mendownload dulu di rumah bahan ajar yang telah saya kirimkan melalui WhatsApp grup kelas, sehingga mahasiswa dapat mempelajari dengan baik sebelum dilaksanakannya perkuliahan. Sebelum memulai perkuliahan, saya selalu membuat kesepakatan antara saya selaku dosen dengan mahasiswa, yaitu tentang kontrak perkuliahan. Dalam kontrak perkuliahan tersebut termuat tata tertib perkuliahan, cara saya memberi penilaian, bobot nilai kepada mahasiswa, sehingga mahasiswa mengetahui sejak awal nilai yang akan diperoleh ketika mengikuti perkuliahan dengan baik, serta dapat menyusun strategi sejak awal untuk mendapatkan nilai yang baik. Dan pada pertemuan pertama, saya menyampaikan rencana pembelajaran semester kepada mahasiswa untuk diketahui dan dipahami. Sistem penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa yaitu praktikum. Sistem penilaian yang saya berikan kepada mahasiswa yaitu partisipasi kehadiran 10%, tugas 10%, ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 30%. Selanjutnya, saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah inventarisasi hutan. Selamat siang adik-adik mahasiswa yang saya banggakan. Saya menyapa kalian, salam rimbawan. Rimbawan. Semangat lagi, salam rimbawan. Rimbawan. Oke, bagus. Baik, untuk hari ini adalah pertemuan pertama kita untuk mata kuliah inventarisasi hutan.
sesuai dengan kontrak perkuliahan yang telah saya sampaikan sebelumnya, pada hari ini tema kuliah kita adalah konsep dasar kegiatan inventarisasi hutan. Ini adalah pertemuan pertama. Kemampuan akhir yang diharapkan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa mengerti dan memahami konsep dasar dari kegiatan inventarisasi hutan pada berbagai tingkatan atau level. Kemudian mengetahui atau dapat memahami peraturan-peraturan yang berlaku mengenai inventarisasi hutan. Untuk materi pembelajarannya kita mempelajari dari pengertian, konsep dan jenis inventarisasi hutan, kemudian peraturan terkait inventarisasi hutan, inventarisasi hutan dalam konteks perencanaan dan pengelolaan hutan nasional, regional, dan daerah aliran sungai, serta inventarisasi hutan menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 dan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021. Untuk pembelajaran dari mata kuliah ini adalah ceramah, diskusi, dan presentasi. Kemudian untuk kriteria penilaian nanti diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian dan konsep kegiatan inventarisasi hutan di berbagai level sesuai dengan peraturan perundangan yang berkaitan. Kita melihat slide yang pertama itu adalah pengertian inventarisasi hutan. Menurut Simon tahun 1996, inventarisasi hutan sebagai kegiatan dalam sistem pengelolaan hutan untuk mengetahui kekayaan yang terkandung di dalam suatu hutan pada saat tertentu. Karena hutan itu bersifat dinamis sehingga inventarisasi hutan yang dilakukan secara berkala dan dalam rentang waktu yang tertentu pula. Kemudian secara umum inventarisasi hutan dapat didefinisikan sebagai pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai perencanaan pengelolaan sumber daya tersebut bagi kesejahteraan masyarakat secara lestari serbaguna. Nah, itu menurut Departemen Kehutanan dan Perkebunan tahun 1999 atau Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan. Kemudian yang terbaru adalah Peraturan Menteri Kehutanan Permen LHK Nomor 7 Tahun 2021 tentang inventarisasi hutan. Dijelaskan juga inventarisasi hutan sebagai kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya atau potensi alam hutan dan serta lingkungannya secara lengkap. Nah, mungkin adik-adik pernah mendengar istilah-istilah lain tentang inventarisasi hutan. Ada istilah-istilah yang dikenal secara umum perisalah hutan, risalah pencatatan hutan. Ada juga timber cruising, bahkan timber estimation. Apa itu inventarisasi hutan atau timber cruising tadi? Sudah dijelaskan tadi ya, itu digunakan untuk mengetahui apa potensi hutan. Nah, apa saja sih data yang dikumpulkan dalam kegiatan inventarisasi hutan? Nah, data yang dikumpulkan itu antara lain adalah penutupan hutan, data tentang penutupan hutan, kemudian jenis dan potensi tegakan hutan, kemudian jenis, potensi dan sebaran tumbuhan baik itu kayu maupun non kayu, kemudian jenis sebaran satwa liar, juga kondisi sosial, ekonomi, budaya masyarakat hutan yang diinventarisasi, kemudian hidrologi atau tata air, dan data-data informasi lainnya mengenai sumber daya hutan tersebut. Sudut pandang inventarisasi hutan. Inventarisasi hutan jika dilihat secara konseptual, inventarisasi hutan menyajikan data secara menyeluruh mengenai hutan, meliputi pertumbuhan pepohonan di dalamnya, potensi atau nilai ekonomi,
nilai lingkungan dan fungsi nilai secara sumber daya. Secara operasional, inventarisasi hutan adalah mencari dan menyajikan data tentang potensi hutan, meliputi volume, luas, growing stock tegakan dalam suatu kawasan. Nah, kita lihat itu ditampilkan pada slide yang saya tampilkan. Inventarisasi hutan yang dilakukan di sana, ada kegiatan inventarisasi hutan yang dilakukan itu adalah proses pengukuran diameter pohon ya. Nanti kita pada pertemuan berikutnya kita mempelajari tentang bagaimana proses atau teknis pengukuran pohon atau diameter pohon seperti gambar di tengah, dan pencatatannya itu dilakukan pada konsep atau tabel yang telah terstandar yang akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Inventarisasi hutan yang tadi dilakukan untuk dijadikan acuan atau informasi untuk bahan perencanaan, dipergunakan sebagai perumusan membuat kebijakan strategis dalam pengelolaan hutan, baik itu jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek, sesuai dengan tingkatan inventarisasi dan kedalaman inventarisasi yang diperlukan. Selain itu, data dan informasi yang diperoleh melalui inventarisasi hutan juga digunakan untuk kebijakan strategis dalam pengelolaan hutan. Antara lain adalah bagaimana inventarisasi hutan itu, data yang diperoleh digunakan untuk memberikan arahan yang tepat bagi pengelolaan hutan. Antara lain pengukuhan kawasan hutan. Dalam pengukuhan kawasan hutan, data yang dipakai adalah data inventarisasi hutan, penyusunan naratif sumber daya hutan, kemudian pembentukan wilayah pengelolaan hutan atau pembentukan KPH, kemudian penyusunan rencana kehutanan dan pengembangan sistem informasi. Itu tadi tujuannya. Kemudian bagaimana tahapan dari pelaksanaan inventarisasi hutan tadi? Yang pertama, tahapannya adalah tahapan persiapan. Persiapan itu apa saja? Meliputi penyiapan peta dasar, rescoring dan evaluasi areal, penyiapan bahan, alat, tenaga, organisasi, dan penarikan contoh serta penyiapan rencana kerja yang disertai dengan peta. Jadi pada tahapan persiapan ini harus ada peta dasar, kemudian harus ada bahan-bahan yang disiapkan, ada alat. Nanti kita akan dibahas di pertemuan selanjutnya alat-alat apa saja yang standar digunakan dalam inventarisasi hutan. Kemudian adanya tenaga atau organisasi. Dalam inventarisasi hutan itu nanti diperlukan ada tim. Siapa yang sebagai ketua tim, kemudian ketua tim juga membagikan tugas-tugas dalam tim nanti saat survei atau inventarisasi hutan di lapangan. Juga ada rencana kerja disertai dengan peta kerja. Jadi setelah ada tenaga kerja, ada pemimpin, tim surveinya, nanti kami susun rencana kerja. Berapa lama inventarisasi hutan itu direncanakan, titiknya dimulai dari mana, peta kerjanya sudah ada. Kemudian yang kedua adalah pelaksanaan lapangan. Nah, pelaksanaan lapangan tadi dari peta atau rencana yang telah ditetapkan itu dimulai untuk menentukan titik awal, di mana titik awal inventarisasi hutan itu dilaksanakan. Kemudian dilanjutkan dengan pembuatan unit contoh atau jalur serta pengumpulan data pohon, data tumbuhan, fauna, dan data penunjang lainnya. Setelah dilaksanakan survei di lapangan atau kegiatan inventarisasi di lapangan, kemudian dilakukan pengelolaan data. Data yang didapat di lapangan tadi dikelola dengan sesuai dengan klasternya, sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian data tersebut dianalisis atau dilakukan analisis data. Setelah data diolah, data dianalisis, kemudian dibuatlah laporan, namanya laporan inventarisasi.
pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian kita masuk pada tingkatan inventarisasi hutan. Nah, sesuai dengan undang-undang tadi, undang-undang tentang kehutanan, kemudian diturunkan dan diturunkan dalam peraturan Menteri Kehutanan. Inventarisasi hutan itu terbagi atas beberapa level atau beberapa tingkatan. Yang pertama adalah inventarisasi hutan tingkat nasional. Yang kedua, inventarisasi hutan tingkat wilayah, baik itu kabupaten maupun kota. Kemudian inventarisasi hutan di tingkat das atau daerah aliran sungai, serta inventarisasi hutan pada unit pengelolaan hutan. Untuk inventarisasi hutan di tingkat nasional itu mencakup seluruh wilayah Republik Indonesia. Yang menyelenggarakannya adalah Menteri Kehutanan. Kemudian untuk inventarisasi hutan di tingkat provinsi atau area hutan provinsi itu diselenggarakan oleh gubernur, dilaksanakan dengan mengacu pada data atau prosedur inventarisasi hutan di tingkat nasional. Tingkatan di bawahnya adalah tingkatan inventarisasi hutan pada tingkat das atau daerah aliran sungai. Pada inventarisasi hutan di tingkat ini mengacu pada hasil tingkat inventarisasi hutan di atasnya, yaitu di provinsi dan nasional. Yang terakhir adalah tingkat inventarisasi hutan pada unit pengelolaan hutan. Ini mencakup pengelolaan hutan yang dilakukan oleh HPH, oleh pemegang izin berusaha, itu HTI dan lain-lain, juga oleh KPH, pengelola hutan di tingkat tapak, di tingkat kabupaten. Kita melihat bahwa lebih rinci lagi tentang inventarisasi hutan di tingkat nasional. Inventarisasi hutan di tingkat nasional itu paling sedikit memuat tentang informasi deskriptif mengenai hasil inventarisasi hutan, memuat data numerik, serta memuat peta dengan skala minimal 1/1 juta. Isinya mencakup status penggunaan tutupan lahan, jenis tanah, kelerengan, topografi, iklim, hidrologi atau tata air, bentang alam dan gejala-gejala alam yang ada dalam kawasan hutan yang diinventarisasi, kondisi sumber daya manusia dan demografi juga, kemudian jenis, potensi dan sebaran flora, serta jenis populasi atau habitat fauna dan kondisi sosial ekonomi budaya masyarakat pada kawasan hutan yang diinventarisasi. Untuk tingkat wilayah provinsi juga memuat informasi deskriptif dan data numerik. Untuk provinsi itu biasanya peta yang digunakan adalah 1/250.000, dan untuk kabupaten atau kota itu digambarkan dengan peta dengan skala 1/50.000. Untuk inventarisasi di tingkat daerah aliran sungai juga sama, dia memuat informasi deskriptif mengenai kawasan hutan yang diinventarisasi, juga memuat data numerik serta peta dengan skala minimal 1/100.000 yang digunakan sebagai usulan dari rencana pengelolaan das. Untuk inventarisasi hutan di tingkat pengelolaan hutan itu menggunakan peta atau skalanya minimal 1/100.000, juga memuat informasi deskriptif maupun numerik. Inventarisasi hutan pada tingkat unit pengelolaan hutan ini dilaksanakan oleh KPH, contohnya Perum Perhutani, juga pengelolaan hutan tanah atau pemegang izin usaha,
sektor kehutanan lainnya. Inventarisasi hutan ini dilakukan minimal 1 kali setiap 5 tahunnya. Kemudian ini dilaksanakan pada blok-blok operasional yang disahkan atau dilaksanakan setiap tahunnya. Objek dari inventarisasi hutan ini adalah unit pengelolaan kawasan hutan, lingkungan hutan, kawasan produksi, area izin pemanfaatan hasil hutan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan, baik itu hutan alam maupun hutan tanaman. Nah, dari materi yang saya sampaikan tadi, telah saya sampaikan tentang pengertian dari inventarisasi hutan, konsep inventarisasi hutan, juga tingkatan dari inventarisasi hutan yang dilaksanakan di negara kita, negara Republik Indonesia. Dari materi yang saya sampaikan, ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Sebentar. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fitani. Saya dari Prodi Bisnis. Tadi dalam materi telah disampaikan bahwa inventarisasi hutan sebagai dasar pengambilan kebijakan. Saya ingin tanyakan bagaimana hubungan inventarisasi terhadap upaya pelestarian hutan. Itu saja pertanyaan dari saya, Pak. Baik, terima kasih, berbobot sekali pertanyaannya. Baik, saya coba jelaskan bagaimana hubungan inventarisasi dengan upaya pelestarian hutan. Baik, sesuai dengan tujuan dari inventarisasi tadi, kita lihat. Tujuan inventarisasi hutan adalah membuat kebijakan atau inventarisasi hutan sebagai dasar perumusan pembuatan kebijakan strategis dalam pengelolaan hutan. Nah, pelestarian hutan tadi adalah bagian dari kebijakan strategis tadi. Dari kegiatan inventarisasi hutan yang dilakukan, itu dapat diketahui nantinya bagaimana potensi hutannya, apakah masih bagus ketutupan hutannya, berapa kira-kira potensi tutupan hutannya, berapa persen, kemudian bisa diketahui biomasa atau karbon yang dihasilkan dari hutan tadi, juga diketahui keanekaragaman vegetasi atau kerapatan individu pada kawasan hutan yang inventarisasi tadi. Itu yang didapatkan melalui data inventarisasi hutan. Data tersebut yang akan diperoleh atau diolah lagi untuk menentukan kegiatan apa yang dilakukan, bagaimana kita melestarikan hutan. Jika dia tingkat keragaman vegetasinya kurang atau kondisi tutupan hutannya sangat kurang, disitulah nanti akan dilaksanakan kegiatan pelestarian hutan. Misalnya kegiatan reboisasi tadi dapat dilaksanakan dengan berdasarkan data dari hasil inventarisasi hutan. Ini begitu ya, jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Kemudian terus saya yang tanya ya, evaluasi. Siapa yang bisa menjelaskan mengenai inventarisasi hutan? Ya, silakan. Secara umum, inventarisasi hutan didefinisikan sebagai pengumpulan dan penyusunan data dan fakta mengenai sumber daya hutan untuk perencanaan pengelolaan sumber daya tersebut bagi kesejahteraan masyarakat secara lestari dan serbaguna di pertemuan kehutanan dan perkebunan. Menurut Permen NHK nomor 7 tahun 2021, inventarisasi hutan adalah kegiatan untuk mengetahui dan memperoleh data dan informasi tentang sumber daya, potensi kekayaan alam, hutan serta lingkungan secara lengkap. Oke, baik, bisa berarti saya simpulkan atau mengerti ya sudah ya pengertian dari inventarisasi hutan tadi. Kemudian ada yang bisa menjawab? Saya mau kasih satu pertanyaan. Apa saja tingkatan inventarisasi hutan?
Pak. Ya, silakan. Nah, yang pertama itu inventarisasi hutan tingkat nasional. Yang kedua, inventarisasi hutan tingkat wilayah provinsi termasuk kabupaten dan kota. Yang ketiga, inventarisasi hutan tingkat daerah aliran sungai atau DAS. Yang keempat, inventarisasi hutan tingkat unit pengolahan hutan. Oke, terima kasih. Berarti Anda semua sudah dapat memahami apa yang disampaikan dalam materi ini. Fokus atau tujuan kriteria penilaian kita pada pertemuan pertama ini sudah dapat Anda selesai. Kita akan melanjutkannya nanti pada pertemuan yang kedua. Silakan nanti dulu materinya, saya akan kirimkan linknya. Silakan ditutup dulu sebelum kita masuk pada pertemuan kedua. Baik, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.